Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmuni dengan NIM 232110654. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang descriptive text. Yang pertama, definition of descriptive text. First, we will discuss the definition. A descriptive text is a type of text that describes a specific object, person, place, animal, or event in detail. The explanation is delivered clearly so that the reader feel as if they can see, feel, or experience what is being described. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian deskriptif teks. Teks deskriptif adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, orang, tempat, hewan, atau peristiwa secara rinci. Penjelasan tersebut disampaikan dengan jelas sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, merasakan, atau mengalami sendiri apa yang sedang dideskripsikan. Yang kedua yaitu ada purpose of descriptive text. The purpose of this text is to provide detailed information and describe the specific characteristic of an object clearly to the reader. Kedua, ada tujuan dari teks deskriptif. Tujuan dari teks ini adalah untuk memberikan informasi secara detail serta menggambarkan ciri-ciri khusus dari suatu objek dengan jelas kepada pembaca. Selanjutnya ada generic structure. Furthermore, descriptive text has a generic structure consisting of two parts, identification and description. Identification, its function is to introduce or identify the subject that will be described. The next, description, its content and explanation of the specific characteristic of the subject such as its shape, color, quality, or other unique features. Selanjutnya, teks deskriptif juga memiliki struktur teks yang terdiri dari dua bagian, yaitu identifikasi dan deskripsi. Identifikasi adalah berfungsi untuk memperkenalkan atau mengidentifikasi subjek yang akan dideskripsikan. Sedangkan deskripsi berisi penjelasan mengenai ciri-ciri khusus dari subjek tersebut seperti bentuk, warna, sifat, atau keunikan lainnya. Selanjutnya ada language feature. In addition, descriptive text also has specific language features. Some commonly used features include use of adjective, then use of simple present tense, and then use of attributive and identifying verb, and the last use of noun phrase. Selain itu, teks deskriptif juga memiliki ciri kebahasaan. Beberapa ciri kebahasaan yang sering digunakan dalam teks deskriptif antara lain penggunaan kata sifat, simple present tense, kata kerja yang berkaitan dengan perasaan, serta noun phrase. Terakhir, terdapat contoh kegiatan yang berkaitan dengan teks deskriptif, yang mana teks ini berjudul Buku Catatan Ajaibku. Oke, saya akan membacakan teksnya. Aku memiliki sebuah buku catatan kesayangan yang selalu menemani belajar. Buku ini adalah pemberian kakek sebagai hadiah kelulusan sekolah dasar tahun lalu. Buku ini memiliki sampul keras, hardcover, berwarna biru gelap dengan motif bintang-bintang kecil yang bisa menyala di dalam gelap.
Ukurannya cukup ringkas, hanya sebesar telapak tangan orang dewasa, sehingga mudah dimasukkan ke dalam saku. Kertas di dalamnya sangat halus berwarna krim, yang membuat mataku tidak cepat lelah saat menulis. Di bagian pinggirnya terdapat pengait pena berbahan karet hitam dan sebuah tali pembatas berwarna merah marun. Setelah membaca teks di atas, siswa bisa disuruh untuk menganalisis. Disuruh untuk menentukan bagian mana yang termasuk identification dan bagian mana yang bentuk description. Selanjutnya, pertanyaan pemahaman, yang mana pertanyaan pemahaman ini yang ada di samping. Salah satunya, apa warna sampul buku tersebut? Mengapa penulis menyebut kertasnya nyaman untuk digunakan? Dan di samping ini adalah kunci jawaban. Kalimat identification yaitu berisi pengelolaan objek berupa buku catatan kesayangan dan asal-usulnya. Sedangkan description yaitu berisi detail fisik buku, warna biru, motif, bintang, ukuran saku, jenis kertas, dan aksesoris pengait pena. Yang mana deskripsi ini menjelaskan lebih detail. Yang perlu Anda digarisbawahi yaitu identification itu seperti pintu masuk memperkenalkan benda, sedangkan description itu seperti kaca pembesar melihat detail yang lebih kecil. Mungkin itu saja dari saya. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.